Assalamualaikum, hari ini kita akan lanjut materi yang kemarin, dimana hari ini kita fokus pada torsi dan momen inersia, dimana torsi atau momen gaya adalah gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam berotasi. Rumus torsi atau momen gaya adalah tau sama dengan F dikali L, dimana F itu adalah gayanya dan L adalah jaraknya atau panjangnya. Terus di sini ya ada gambar. Di gambar ini dimana gayanya harus tegak lurus dengan porosnya. Dan apabila searah jarum jam berarti dia minus, dan kalau dia berlawanan jarum jam dia akan positif. Yang dimaksud berlawanan arah atau searah itu adalah jika dia gayanya F ke kanan, maka berarti dia minus, akan membentuk sudut yang lebih kecil. Dan apabila gaya ini berlawanan arah berarti dia ke sini, dia membentuk sudut yang lebih besar dibandingkan yang searah. Jadi kalau berlawanan arah dia plus. Sekarang contoh soalnya. Jika diketahui jarak F1 ke A adalah 5 meter dan jarak F2 ke A adalah 1 meter, maka tentukanlah torsi totalnya. Di sini ada gambar di mana gaya pertama atau F1 dia itu tegak lurus, sedangkan gaya yang kedua itu adalah miring. Kita coba jawab dulu, di mana diketahuinya L1. Diketahui L1 sama dengan 5 meter dan L2-nya sama dengan 1 meter. F1 dia itu searah jarum jam. Karena di titik A ini adalah porosnya, dia searah jarum jam, makanya dia minus. Jadi kita tulis min 4 Newton. Terus pada F2 di situ dia juga searah jarum jam karena dia bergerak ke porosnya dan membentuk sudut yang lebih kecil dibandingkan dia harus berlawanan arah dan akan membentuk sudut yang lebih besar. Dimana karena F-nya di sini miring atau gayanya miring, dan kalau torsi itu harus tegak lurus begini, maka kita harus membentuk Fx dan Fy, di mana Fx-nya karena tegak lurus terhadap sumbunya maka sama dengan 0, dan Fy-nya tegak lurus maka dia membentuk sin 30 sesuai dengan konsep trigonometri dalam matematika. Jadi makanya ditulis F2Y sama dengan F2 sin 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena dia membentuk sudut 30 derajat. Next kita lanjut kerja. Rumusnya kan torsi itu tau sama dengan F dikali L. Yang di sini mau ditanyakan itu adalah torsi totalnya. Jadi tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2, dimana tau 1 sama dengan rumusnya tau 1 sama dengan F1 dikali L1. Terus tau 2 sama dengan
F2 dikali L2. Jadi sama dengan bisa kita tulis F2 nya F1 nya itu sama dengan min 4 dikali L1 nya itu sama dengan 5 meter, terus ditambah F2 nya itu min 2 sin 30 derajat dikali L2 nya 1, sama dengan min 20 ditambah min 2 sin 30 itu sama dengan 1/2, terus dikalikan lagi 1 sama dengan min 20 ditambah min 1 sama dengan min 21 Newton meter. Selesai. Sekarang kita lanjut di momen inersia, di mana momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatannya. Makin besar momen inersianya, makin susah suatu benda untuk mempercepat atau memperlambat. Di mana momen inersia ini dipengaruhi oleh M atau massa dikali R pangkat 2 atau jaraknya, di mana rumusnya I sama dengan M dikali R kuadrat. Kalau digambarkan seperti gambar ini, di mana A itu massanya dan ini adalah titik porosnya. Jadi R itu adalah jarak antara massa ke porosnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya itu 2 buah bola A dan B masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg dihubungkan dengan kawat sepanjang 5 meter. Jika massa kawat diabaikan, momen inersianya terhadap sumbu yang berjarak 2 meter dari bola B adalah, ini gambarnya antara benda A dan benda B. Di soal dia bilang jarak antara A ke B itu adalah 5 meter dan jarak antara sumbu ke B itu adalah 2 meter. Jadi langsung saja untuk mendapatkan jarak A ke sumbu itu 5 dikurang 2 sama dengan 3 meter. Terus yang diketahui dari soal di situ adalah massa A-nya itu 1 kg dan massa B-nya itu adalah 2 kg. Jadi kita langsung masukkan rumusnya, di mana rumus dari momen inersia itu adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Kalau untuk mencari I totalnya itu momen inersia totalnya I total sama dengan IA ditambah IB, di mana rumus IA itu adalah MA dikali RA kuadrat ditambah NB dikali RB kuadrat. Masukkan, kita sisa masukkan MA nya itu adalah 1 dikali R kuadrat A itu 3 pangkat 2 ditambah MB nya 2 dikali RP nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 itu 4 sama dengan 9 ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 17 kilogram
kilogram meter pangkat 2. Jadi ini hasilnya.